memaksakan diri untuk memanfaatkan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat kesempatan kita manfaatkan dengan melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan diteruskan mendalami Al-Quran dan juga As-Sunnah, baik yang berkaitan dengan ibadah, akidah ibadah ataupun muamalah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana sudah diketahui bahwa untuk maghrib sekarang tema yang akan dibahas yaitu Rojaul Mukminin, harapan orang-orang yang beriman. Kalau ditanya Pak, siapa beriman? Beriman yang beriman pada Allah. Nah, kalau kita sudah mengklaim mengaku kita beriman, berarti harapan kita harus sama dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi apa saja yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua, kita mendengar kata harapan yang tergambar, apa itu harapan? Ada nggak orang yang tidak punya harapan? Orang yang putus asa ada harapan. Kapan putus asa harapan tak terpenuhi gitu kan? Apakah ada orang yang tak punya harapan? Pasti punya. Nggak ada orang yang nggak punya harapan. Sekali Fir'aun pun punya harapan. Dia punya harapannya hidup selamat gitu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan harapan? Seperti saya berharap. Nah, apa yang maksud dengan harapan itu? Nah, kalau kita lihat keterangan dari ulama ahli bahasa, diantaranya seperti Imam Ar-Raghib, kata beliau yang disebut dengan harapan atau ar-roja, donun yaktadi husula ma fihi masirratun. Jadi suatu sangkaan atau pikiran yang menghendaki terjadinya sesuatu yang mendatangkan kesenangan. Berarti harapan itu identik dengan kesenangan. Nggak ada harapan ingin susah. Jadi kata Imam Ar-Raghib, donun yaktadi husula ma fihi masirratun. Suatu pikiran yang menghendaki terjadinya sesuatu yang mendatangkan kesenangan. Lalu kapan terjadi sesuatunya itu? Nah, kalau melihat definisi dari Imam Ar-Raghib, berarti tidak ada harapan yang mendatangkan kesengsaraan. Semua harapan itu baik. Tidak ada harapan yang isinya jelek. Yang kedua, Imam Az-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, yang disebut dengan harapan atau ar-roja, ta'alluqul qalbi bi mahsulin mahbubin fil mustaqbal. Terikatnya hati untuk mendapatkan apa yang dicintai pada waktu yang akan datang. Nah, itu harapan. Berarti harapan itu suatu pikiran yang ingin mendatangkan suatu kesenangan pada masa yang akan datang.
Anak baru lahir, saya berharap anak saya ini jadi pengusaha, pada karek borojol. Berarti harapan itu pada masa yang akan datang. Berarti sekali lagi tidak ada harapan yang isinya itu kesengsaraan. Pasti semuanya kesenangan pada masa yang akan datang. Dan tadi ibu bapak juga mengatakan bahwa semua manusia pasti punya harapan. Tak ada manusia yang tak punya harapan. Kita ngambil contoh yang mana kisah ini sering diterangkan oleh para mubaligh tentang kisah bayi yang bisa berbicara. Ada berapa bayi Pak Bu yang bisa berbicara? Satu, Nabi Isa. Dua, bayi yang hidup di zaman Ibnu Jurayj. Nah, yang ketiga, di zaman Bani Israel. Kata Nabi, jadi singkat cerita, ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Dan bayi itu sambil menyusu. Lalu lewat seseorang yang du sarotin, juga dabatun kohirotin, punya jabatan, kendaraan mewah, dan berpakaian mewah. Jadi seorang ibu sedang menggendong bayinya, melihat lelaki punya jabatan, pakaian mewah, kendaraannya pun mewah. Maka seorang ibu langsung berkata, Allahumma ja'al ibni, ya Allah jadikan ibni, anakku ini, mislahu, seperti lelaki itu. Padahal anaknya masih bayi. Jadi ibunya berdoa, Allahumma ja'al ibni mislahu, ya Allah jadikan anakku seperti lelaki itu. Dalam Imam Muslim diterangkan sampai begini doanya, Allahumma la tumit ibni, ya Allah janganlah engkau mematikan anakku hatta yakuna misla hada, sehingga anakku keadaannya seperti lelaki ini. Cing, harapan seorang ibu ini baik jelek? Seorang lelaki lewat punya jabatan, pakaian mewah, kendaraan pun mewah. Lalu ibunya berdoa, yang mana anaknya masih bayi, ya Allah jadikan anakku seperti lelaki itu, ya Allah jangan engkau mematikan anakku sehingga anakku seperti lelaki itu. Harapan ibu ini baik jelek? Dalam hal apa baiknya? Benghar. Normal teh ibu pingin anak benghar. Normal atuh, normal Ustaz tamu atuh senang. Tidak lama kemudian anaknya melepaskan ASI-nya. Ternyata anak berbeda 360 derajat dengan ibunya. Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah janganlah engkau menjadikan aku seperti lelaki ini. Cing, harapan anak ini baik jelek? Ah, mata duitan hungkul ya. Udah tahu. Ibu mah ingin, anaknya gak ingin. Nah, anak ini harapannya baik jelek? Ayat rewa baik, pedenya baik, kabayang bengharna. Tapi anak gak ingin seperti lelaki itu. Dan Nabi bersabda, lewatlah seorang perempuan yang diseret oleh orang sekampung.
Kebayang nggak seorang perempuan diseret oleh orang sekampung sambil diteriaki tasyriku wa tajni, wanita pencuri, wanita penjinah. Sontak ibunya berdoa, Allahumma la taj'ali ibni mislaha. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan anakku seperti perempuan itu. Bagus gak harapan ibunya? Bagus, jadi seret. Tapi itu terbalik. Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Harapan ibu dan anak baik mana? Kan tadi di awal malah ayah harapan nu goreng. Nuhnya pada karek seberapa menit ya. Itu menunjuk ibu si anak dua-duanya baik harapannya. Cuma nanti kita lihat sudut pandang mana baiknya si ibu, baiknya si anak. Kan di awal saya menerangkan tidak ada harapan yang isinya jelek. Tadi kata Imam Ar-Raghib, yang mana di situ terkandung masyirotun, sesuatu yang menyenangkan. Kata Imam Al-Jurjani, bi mahsulin mahbubin, untuk mendapatkan perkara yang disukai. Berarti harapan ibu dan anak kedua-duanya baik. Cuma baik si ibu sudut pandang mana, baik si anak dalam sudut pandang mana. Makanya si ibu bertanya kepada anaknya, jadi apa yang mendorong kamu sampai tidak mau seperti lelaki ini tapi ingin seperti perempuan itu? Maka si anak menjawab bahwa lelaki yang tadi itu, kata si anak, al-jabbaru minal jababaroti. Kalau zaman sekarang dia itu pejabat, tapi pejabat yang sangat dolim. Berarti beungharna beungharku tah eta. Ari si ibu mah budakna hayang siga lalaki beunghar itu, ari si budak mah hayang menjadi lalaki beunghar. Cing non bedana son. Lihat tuh. Saya ingin menjadi lelaki seperti lelaki yang kaya itu. Yang kedua, saya ingin menjadi orang kaya. Mana yang baik? Yang kedua, Pak. Karena ketika lelaki yang kaya itu belum tentu kayanya barokah. Makanya kata si anak, lelaki yang tadi itu al-jabbar minal jababaroti itu, al-jabaru gitu. Jadi orang yang sangat dolim. Sedangkan perempuan yang tadi diseret oleh orang sekampung, kata si anak, itu wanita soleha. Cuma dipitnah oleh orang sekampung sampai wanita itu mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Berarti baiknya harapan si ibu kacamata dunia, baiknya harapan si anak kacamata akhirat. Makanya oleh Ibnu Hajar si ibu disebut ahlu dunia, si anak disebut ahlu tahqiq. Nah ini menunjukkan Pak Bu, ada orang punya harapan tapi sebatas dunia. Mudah-mudahan anak saya sukses di dunia, pesat itu akhiratan itu. Nah sekarang nanti kita lihat apakah harapan orang yang beriman sebatas dunia atau akhirat. Jikalau ibu bapak ya harapannya harus sama. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak punya harapan. Dan isi harapan pasti yang menyenangkan atau perkara yang dicintai. Contoh yang tadi, si ibu geus kabayang mun budak beunghar kumaha. Si anak sudah terbayang bagaimana kalau soleh seperti perempuan yang tadi. Si ibu mah dunia panona, si budak mah akhirat panona. Mata mending milih mana Pak? Mending mata elang dunia, mata elang akhirat. Nah sekarang lalu apa saja yang menjadi harapan orang-orang yang beriman? Nah yang pertama,
yang menjadi harapan bagi orang yang beriman itu, jadi yang saya temukan harapan orang yang beriman itu sifatnya tembus kepada akhirat, Pak. Nggak ada yang bersifat dunia. Kan harapan orang yang beriman. Yang pertama, harapan orang yang beriman itu ar-raja'u li liqa'illahi. Harapan orang yang beriman itu berharap ingin segera bertemu dengan Allah. Itu harapan yang pertama. Ibu dan bapak beriman ingin segera bertemu dengan Allah. Berat banyak Hanas menyebut iman sebenarnya. Jadi harapan yang pertama orang yang beriman itu berharap sangat ingin bertemu dengan Allah. Jadi bahasanya liqa'ullahi, berharap bertemu dengan Allah. Kita kesampingkan Pak Boy. Biasanya bagi kita sebagai manusia, apa yang mendorong kita sampai ingin bertemu? Rindu. Rindu, kangen, sono. Budak di asrama 2 bulan, dengan adu belajar hayang panggil budak. Jadi orang yang beriman itu ingin segera bertemu dengan Allah karena sudah ada rasa rindu yang memuncak. Sudahkah ibu dan bapak rindu? So pada mudek erang-erang, mana-mana saja muda. Si ganunya yang bertemu dengan Allah. Kita lihat apa bahasa, kita buka lebar. Andaikan kita ingin bertemu dengan sang anak, tapi belum waktunya bertemu. Biasanya apa yang kita lakukan? So, ingin bertemu, contoh di agama nih, ingin bertemu dengan anak, tapi belum waktunya. Biasanya apa yang kita lakukan? Telepon, nondei kita Bu. Video call lebih ke 2 jam tah lecek HP-na oge. Nah, sekarang tadi kan kita beriman. Orang yang beriman berharap sangat ingin bertemu dengan Allah. Tapi rindu sudah muncak. Apa yang kita lakukan? Video call ke Allah. Video call lewat kan sholat munajat. Usah selalu kalau sholat cantik usah yang beres. Ini asal lebar sholat 15 ngejawab pas teh ayo mama ka mana dipanggil teh sholat meni heubeul karena limit meni heubeul. Jadi orang sangat ingin bertemu dengan Allah yang mendorongnya rasa. Kalau belum bertemunya dengan Allah, maka rindu kita diobati. 1, tadi kan video call, membaca suratnya Al-Quran. Ima karek taud, ngadenge suara WA, tuluy maca muka WA. Pas muka WA teh, aduh imah kudu dibales ya. Tunggu 15, lu kenca teu sadar jok itu ya, plok ada. Tuluy WA. Jadi terkadang ya kita akui Pak, itulah kita. Rindu dengan Allah, ingin sholat. Ari tangan takbir, mulut berbicara, jalannya ke mana? Padahal geus make mukena rek salat, rek takbir, nempo panto molongo nutupan heula. Ret kakenca ningali gantungan baju nyengsol diomean heula nang lomari. Ret ka handap
aya baju can nilepan tungtungna salat jam 1. Nah itu yang pertama Pak Bu, orang yang beriman harapannya sangat ingin bertemu dengan Allah. Dan tadi dikatakan bahwa pendorong sangat ingin bertemu karena rindu gitu. Kan ada pertanyaan, sudahkah kita rindu gitu kan? Nah kita lihat dalilnya. Gini Pak Bu ya, kalau ibu dan bapak sudah rindu, PT Adawe, berutan, ibu bapak hari Senin tanggal sekian bisa bertemu dengan anak bunga tuh biasanya. Bisa yang gerak Senin we gitu. Siga sono ka Pangandaran hayang nepi atuh da. Nih supir nih heubeul cenah. Geus sono teh atuh. Lihat dalilnya Al-Maidah ayat ke-5. Ini kata Allah ya, bukan kata saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atin. Siapa yang mengharap pertemuan Allah, maka Allah menyatakan sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu, waktu pertemuannya pasti akan datang, tidak lama lagi. Atau teu Pak Bu, sakadape tepang jeung Allah. Kayak dia. Tadi kan hari Senin ibu dan bapak bisa bertemu dengan anak atau tuh atau nah Allah menyatakan jangan khawatir pertemuan denganku sebentar lagi, senang tidak mendengarnya. Maka begitu seremnya aneh mah. Ayat tadi mah atau jadi serem gitu. Makanya gini kata Syekh As-Sa'di, wahai orang yang mencintai Allah, yang sangat merindukan perjumpaan dengannya, yang bergegas untuk memperoleh kerinduannya, jangan merasa khawatir, bergembiralah karena waktunya sebentar lagi. Berarti mendengar ayat ini harusnya kita senang-senang Pak. Balik ngawas Pak kunoni atau tepang jeung Allah sakedak deui. Jadi serem gambaran teh pasti. Kalau kita bandingkan tadi kan rasa rindu yang memuncak, bahwa Senin bisa bertemu kita senang. Allah menyatakan sendiri, fa inna ajalallahi la'atin. Bagi siapapun yang sangat berharap pertemuan denganku, kata Allah, jangan khawatir, waktunya sebentar lagi akan datang. Nah mendengar berita ini kita senang tidak? Tengah jawabnya. Serem senang. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah, Al-Ankabut ayat yang ke-5, Allah menyatakan jangan khawatir, waktunya pasti akan datang. Sebentar lagi. Nah itu fakta. Waktu berjalan semakin menyatakan bukti sebentar lagi kita akan bertemu dengan Allah. Nah itu diantara harapan yang pertama, bahwa orang yang beriman itu berharap sangat ingin bertemu dengan Allah. Rindu sudah memuncak, sudah tak tertahan. Ya segala godarso kan punya angin, hujan, dodar, gelap. Nu penting mah bodas katepikeun. Nah, bahasa gini, kalau bahasa saya, ya itulah sih karakter manusia. Terkadang menggapai sesuatu tapi malas. Yang kedua, Al-Kabut ayat 5. Yang kedua, Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Allah berikan dua syarat, Pak. Jikalau ibu bapak juga saya ini bertemu dengan Allah pas perjumpaan romantis, itu dua syaratnya. Allah nyatakan Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Kana yarju
liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, Allah amalan sholihan. Syarat yang pertama, hendaklah dia beramal soleh. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahad, yaitu tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu Allah dalam ibadah. Hanya dua apa syaratnya? Apa Bu? Amal soleh. Maka kita kupas apa amal soleh. Apakah amal baik itu amal soleh? Itu kalau amal soleh pasti baik. Cing naon contohna teh? Kan dikuasai banyak amal soleh, anak soleh, istri solehah, suami soleh. Tanahan aya soleh teh. Karena itu sebagai syarat. Kalau kita ingin sangat berharap bertemu dengan Allah, Allah kasih syarat supaya pertemuannya romantis, tak terganggu apapun, supaya harapannya terbukti, yaitu bi mahsulin mahbubi. Syarat yang pertama harus beramal soleh. Kata Ibnu Katsir, apa itu amal soleh? Muwafiq li syar'illah, sesuai dengan syariat, itu amal soleh. Berarti amal soleh itu amal yang ada, kalau bahasa kita, dasar hukumnya. Quran surat apa, ayat berapa, hadis riwayat siapa, sahih, hasan atau doi. Contoh, menurut kita Pak Buya, 2 dan 4 baik mana? 2 dan 4? Iya atuh, 2 juta jeung 4 juta we. Dah ayeuna ieu mah ngajawab aneh teh hese ih. Ai 2 jeung 4 tuh hese nya. Masa duit teh gampang. Jadi 4 juta apa yang baik? Lalu ada sabda Nabi, rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berapa rakaat? 2. Tadi 2 jeung 4 alus 4, mata ke 4 rakaat lebih alus. Masalah lain kan ada kena opat tibatan 2. Berarti yang baik belum tentu amal soleh. Berarti kita bisa menyebut itu amal soleh kalau ada dasarnya gitu. Kita berani menyebut 4 masalah. Kenapa? Karena syariat 2 bukan 4. Itu disebut dengan amal soleh. Jadi sesuatu yang kita amalkan menjadi soleh ketika sudah sesuai dengan syariat. Nah itulah keperluan kenapa kita mengaji sebetulnya. Maka saya sering mengatakan, jika ibu dan bapak ngaji dapat makalah, cing dikamanakeun makalahna. Sok jujur ditelepan hungkul, atau ada waktu murojaah, apalagi jihad kan tiap minggu, sok aya makalah teh. Sok disimpen tara Pak Bu di bumi. Disimpen hungkul, dilepan sup sigan unyang we aduh asup. Ting di mana geus di imah mah. Nah, jadi amal soleh itu suatu perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan syariat disebut amal soleh. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ai makana muwafiqon li syar'illah, yaitu amal yang keadaannya sesuai dengan syariat Allah. Makanya perlu kita dasar hukumnya apa? Nggak bisa. Contoh nih,
Bisa nggak Pak Bu saya bikin plat nomor seenaknya? Tulis wae. Kenapa nggak bisa? Karena penting nomoran. Nah, ada aturan, ada undang-undangnya tahun berapa, bab berapa, pasal berapa, ayat berapa. Makanya wajar nggak polisi nilang? Wajar, ramek-amekan. Nya urang salah. Kabur. So kira. Terkadang orang maki ngalanggar batu salah aja. Kita pindah. Berarti bagaimana disebut dengan wanita soleha? Yang sesuai dengan syariat. Suami soleha, soleha nih. Suami soleh. Gitu. Kalau istri berpakaiannya sesuai dengan syariat. Nah itu disebut amal soleh, itu syarat yang pertama. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah dengan romantis, rindu terobati, nggak ada gangguan. Karena biasanya apa punya kalau bertemu embung pisah teh. Luka Allah yang tepang, pas sholat yang beresnya. Kok alim berpisah gitu. Itu yang pertama syaratnya amal soleh. Nanti kita takbir seperti ini. Makanya mengatakan ke sahabat yang sholat terlebih sholli irji fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi, engkau belum sholat. Sholat lagi, ulang lagi terus, engkau belum sholat. Sampai dia mengatakan, Rasul ajarkan aku bagaimana sholat. Nabi mengajarkan sampai akhir. Nah itu perlunya kita tolabul ilmi supaya amal kita sesuai dengan syariat itu. Syarat yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih, yaitu tidak membuat musyrik sekutu kepada Allah, baik dengan siapapun atau dengan apapun. Intinya jangan berbuat syirik gitu. Apa Pak Bu syirik itu? Menyekutukan. Cing masih menyekutukan teh, menduakan tak gitu Pak. Berarti nu poligami teh, bagi semangat, cinta. Jadi syirik itu menduakan, simpelnya menduakan. Kalau kalimat menyekutukan sama kan bingungnya biasanya. Jadi syirik itu menduakan sesuatu. Tapi begini, menduakan sesuatu yang mana sesuatu itu seharusnya tiada duanya. Paham nggak Pak? Jadi syirik itu menduakan sesuatu yang mana sesuatu padahal tiada duanya. Contoh, siapa yang satu-satunya memberi rezeki? Allah. Ibu bapak gara-gara dagang mayun kulon misalnya, berarti keberat disamakan dengan Allah bisa mendatangkan rezeki. Syirik bukan? Gara-gara saya punya anak yang kedua, usaha saya lancar. Berarti usaha lancar bahkan kepada anak, padahal bukan. Maka Ibnu Abbas simpel. Andaikan tidak ada seekor bebek, maka pencuri akan masuk rumah. Kata Ibnu Abbas itu contoh nidan sekutu bagi Allah. Gara-gara Pak Opik maling teu asup, nah hati-hati. Gara-gara oskada leungit jadi sirah cenah. Padahal obat itu hanya wasilah. Nah, yang disebut di sini dalam hal ibadah. Contoh, Imam Ibnu Katsir memasukkan apa keterangan seorang sahabat. Jadi seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Somit ditanya, Aro'aita rojulan yusolli yabtagi Allah.
Ubadah bin Somit, bagaimana pendapatmu tentang seseorang ridho Allah wa tuhibbu an yuhmada, tapi ia juga ini. Jadi sholat mengharap ridho Allah tapi senang dipuji, itu mengharap pujian manusia. Kata Ubadah bin Somit, salahu syai', bagi orang itu tidak ada apa-apanya. Makanya gini, ibu dan bapak ingin jadi orang baik atau ingin terlihat orang baik? Kasih rumah, tinggal awon ku jalmi, tekan hati. Jadi kata Sahar bin Husain, orang suka sholat, suka saum, suka zakat, haji, umroh, tapi dia juga ingin suka dipuji. Kata Ubadah bin Somit, laisa lahu syai', bagi orang itu tidak ada apa-apa. Nah, itu disebut dengan syirik, ipis. Kita mengamalkan ibadah tapi ingin dihargai oleh manusia, sama tidak? Kan begini. Satu, Ubadah orang ini sholat. Dengan sholatnya yabtagi wajhallahi, dia mengharap ridho Allah, tapi ia pun suka ingin dipuji. Kata Ubadah bin Somit, bagi dia laisa lahu syai'un, tidak ada apa-apanya. Nah, bandingkan. Contoh, dia ibadah, dia mengharap dari Allah, tapi di sisi lain dia ingin dihargai manusia, sama tidak? Mereka belik muka masjid karena itu dihargai. Ibu ngalih kadang tadi hargaan dia akal paham ibu meninggali. Padahal beres ibu kasihan karpet mere opieun tadi hargaan teu kapilih jadi ketua majelis taklim meninggalnya kayak itu. Aduh lebar pindah leuwih tadi pasti deui eta. Itu dua syarat. Jika kita betul-betul sangat ingin dengan Allah, syaratnya hanya ada dua. Quran surat Al-Ankabut ayat 5, Al-Kahfi 110. Harapan yang kedua, harapan orang yang beriman itu berharap akhirat, sudah tak berharap dunia. Kemudian apa mendengar dunia naon kagambar pasti weh duit orang mah. Nah, orang yang beriman sudah tak berharap dunia, yang diharapkan hanya hari akhirat, karena dunia pasti hilang dalam sekejap mata. Sok dak dipuji ku manusia atoh teu atoh ngan leungit langsung. Lihat apa yang dunia yang bersifat sebutlah materi yang bisa terasa oleh manusia, seperti Nabi khutbah dakwah kan digoda, jikalau kau berhenti akan kami kasih harta sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di antara yang kaya. Berarti harta termasuk dunia. Yang kedua, Nabi digoda, jika engkau berhenti akan kami kasih jabatan yang mana kami tak akan melangkah sebelum engkau memutuskan. Berarti jabatan itu dunia. Kerdi ke masjid Haji DKM teka pilih pundung, jadi pundukan. Yang ketiga, Nabi digoda dengan wanita, jikalau berhenti akan kami kasih wanita yang tercantik. Berarti wanita termasuk dunia. Seindah-indahnya perhiasan dunia wanita yang soleh, yang disebutnya harta tahta wanita. Sekarang plus lah gitu. Tapi dunia yang bahasanya kepada
bersifat manawi, ingin dipuji, ingin dihargai dalam hal kan yang bersifat fisik rasa, harta terasa, apa, jabatan terasa, wanita terasa. Tapi kalau ingin dipuji, hargai itu manawi karena perasaan kita yang merasakan. Itu dunia. Sedangkan orang yang beriman sudah tidak berharap itu. Mau dihargaan, pek, tidak, agak jadi masalah. Karena orang yang beriman hanya berharap akhirat. Oleh suami baik dipuji, mah enggak. Karena suami gak punya surga, gak punya ima tadi puji masakan tuh masak setahun. Jadi sudah gak berharap. Orang yang beriman hanya berharap akhirat. Nah, di antara dalil yang menerangkan yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 36. Wa ila madana akhahum syuaiban faqala ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhir. Kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah, ibadahlah kalian kepada Allah, warju, dan berharaplah al yaumal akhir, hari akhir. Itu menunjukkan orang yang beriman hanya mengharapkan akhirat. Mau dihina monggo, mau dipuji monggo, nggak ada. Saya sering mengatakan di sini, kalau ibu dihina, duit ibu ical teh. Amah kunaon bi dihina 4 juta leungit ayat kan gitu tah. Terus kenapa ada orang yang tersiksa dengan hinaan? Karena dengan orang dimakan sendiri. Bapak amanya hati disebut hidung di pikiran, we. Emang geus buku hidung tuh di pikiran atuh. Amuhun aya hidung we naon kitu atos beres kan. Kita berbuat baik, dia mau mengucapkan terima kasih, mau tidak, terserah, nggak ada hubungannya. Ini nyeri hati, senaku tetangga, dibere beas dengan hunkeun, ku aing mah dibere deui, banyak itu zaman iman. Terserah dia mau berterima kasih, mau tidak, kita urusan. Makanya Allah menjelaskan, innama nut'imukum li wajhillah. Kami hanyalah memberi makan itu mengharap ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tak berharap balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Bari nganuhunkeun mangga, henteu kitu sawios. Cuman kieu nuhun beki geton teu nuhun beki keduh henteu, enggak ada pengaruh. Nabi mengajarkan jika ibu dan bapak oleh orang lain disuguhkan kebaikan sepertilah Pak Cai itu kebaikan, maka Nabi menganjurkan ucapkanlah jazakallahu khairan. Jika engkau diberikan ma'ruf itu gini Pak Bu, baik secara akal, baik itu baik secara agama. Saudara, bakal karawas ke akidah yang bermain. Ada orang lewat dikasih, Pak, iya sama bapak, aduh ibu nuhun jazakumullah, beda Bu. Karena akidah yang main. Nah, kita dianjurkan oleh Nabi jika kita dibuatkan kebaikan oleh orang lain, kata Nabi, fal yakul, ucapkanlah oleh kamu jazakallahu khairan. Ada yang ke Aisyah, karena masalah Aisyah turun syariat seperti tayamum. Ya Aisyah jazakillahi khairan. Ya Aisyah, semoga Allah memberikan balasan kepada kamu kebalasan yang baik. Ngan kadai mun ka ustaz tong jazakillah. Ini pede ustaz jazakillah atau bencong ustaz. Nah itu biasakan Pak Bu. Walaupun ke anak kecil. Anak dia saya ngomong, cing itu pengen sapu, iya Bu, jazakallah nya budak. Karena nanti akidah yang main nanti.
Nah, jadi orang yang beriman sudah tak butuh mau terima kasih, mau balasan, karena yang diharapkan orang yang beriman hanya akhirat. Yaitu dalam Quran surat Al-Kabut ayat 36. Kata Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqor di dalam kitabnya Jubdatut Tafsir, warjul yaumal akhir, harapkanlah akhir-akhir, yang dimaksud yaitu berbuatlah amal kebaikan untuk mencegahmu dari adab di hari itu. Kita dihina, ya alhamdulillah. Mungkin di dunia kita gak enak, di akhirat kita akan senang gitu. Nah, itu harapan yang kedua. Berarti kalau kita sebagai orang yang beriman, satu, harus punya harapan ingin segera bertemu dengan Allah. Dan yang kedua, berharap hanya akhirat. Sudah tidak peduli orang mau menghargai mau tidak, biarkan. Pokoknya kita melakukan apapun itu. Contoh kita lihatkan dalam jamaah, mau jadi anggota, jadi apapun, karena Allah, terserah dia mau menghargai mau tidak. Ibu nah ngaos, ada isi di rumah anggota, tak ulah lebar bu. Kita geus beres anggota ngaji deui we. Popik nah ngaos, era pengurus teu ngaji. Eureun kita ka ME ka masjid. Cek malaikat ditulis kamari. Kan lebah teh Pak. Pikiran kita capek. Sudah orang yang beriman akan melepaskan hal itu. Yang kita lakukan jadi apapun hanya Allah yang kita tuju gitu. Nah, itu harapan orang yang beriman. Yang ketiga, orang yang beriman itu mengharap rahmat Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Rahmat itu adalah kasih sayang. Betul Bu. Tapi kasih sayangnya itu mendatangkan kebaikan. Contoh, cing kalau ibu dengar kasih sayang Allah, naon ka gambar tah? Amis pahit. Kalau mendengar kasih sayang, amis pahit. Bunya teh ka budak. Pernah nyintrek? Pokoknya nyintrek. So kira. Urang pernah ke kehidupan ke nah batin truk urangnya ka budak pada gong mesin truk berarti kanya cantu amis dulu dan kanya hati Allah cantang urang jauh Gusti meniki keting hirup siga teu masalah kaprah eta. Karena bisa jadi rahmat dari Allah bentuknya bukan manis. Makanya begini, kata Imam Ar-Raghib yang disebut dengan rahmat itu riqqatun taqtadil ihsan ilal marhum. Kasih sayang yang menentukan kebaikan kepada yang disayang. Bisa jadi Allah ingin kebaikan kepada kita, beri ngeripu, non dosa kehapus. Berarti kasih sayang belum tentu itu manis rasanya. Tapi orang yang beriman mengharap rahmat yang nanti Pak Bu rahmat di akhirat. Yang kita menyebutnya 99%. Kalau di dunia 9%. Hiji dibagi seberiji. Satu, wah domba bagi orang 0,00000%. Jawab jujur. Cing, Pak Bu, hidup di dunia pahit amis? Pahit. Duh usah di putih hirup ya atau mau tuh amit-amit usah menikit tuh ada oh ribu cenah tuh. Lah ngambekan ka ustaz nagara usah menikit tuh cenah oh ribu tapi embung maut saudara. Nah, jadi orang yang beriman ketiga mengharapkan rahmat Allah, apalagi nanti yang di akhirat. Dalilnya itu Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah utosnya ama atos.
Nah, terkadang kita tergoda dengan sesuatu yang seharusnya kita tidak tergoda gitu. Tamatkeun habunya 2 deui. Dua deui, hiji deui ketang pabunya. Kan yang pertama mengharap ingin bertemu dengan Allah. Yang kedua mengharap akhirat. Yang ketiga mengharap Allah. Ketiga-tiganya bersifat dunia akhirat. Akhirat ketiga-tiganya. Nah, makanya yang terakhir, orang yang beriman itu hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan yang lain. Cuma terkadang oleh sebagian orang pahala itu, makanya Allah pernah melarang, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian. Jadi pertanyaannya, siapa yang membatalkan pahala? Kita sendiri terkadang. Dengan apa dibatalkannya? Bil manni wal adha. Ingin disebut-sebut kebaikannya dan menyakiti orang yang menerima kebaikan. Diberikan jadi hati sebut dako karpet. Nah, kita sendiri terkadang apa bu yang membatalkan seperti ingin dipuji. Nah, sedangkan orang yang beriman justru hanya ingin mengharap pahala dari Allah. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 4. Wa tarjuna wa yarjuna, mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Kata Imam Muqatil, yakni minas sawabi wal ajri, yaitu dari pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harapan orang-orang yang beriman. Yang nomor 1 sudah tak kuat, ingin bertemu dengan Sang Penciptanya. Kita pun sama, Pak Bu, ingin segera bertemu, tapi belum waktunya. Tapi karena rindu sudah memuncak, belum waktunya. 1, kita lari dengan surat Al-Quran ke pengajian. Sholat pun kita bertemu dengan Allah. Saking sono kulhu we anger. Pan aya kulhu wallahu ahad. Maghrib kulhu. Lebih ka subuh kulhu gitu kan. Ya wajar pabunya lah. Nah, itu Babu harapan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita harapannya sama dengan apa yang tadi Allah terangkan. Bertemu dengan Allah, berharap akhirat, berharap rahmat Allah, dan berharap hanya pahala darinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustaz, mudah-mudahan apa yang